Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang rahmati Allah, kaum muslimin, sahabat asli yang rahmati Allah, masih dalam pembahasan atau lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa potret manusia atau golongan yang tertipu dengan ini dan ini. Banyak sekali Ibnu Qayyim menyebutkan di antara mereka ada yang tertipu dengan pemahamannya yang salah tentang nas, tentang teks-teks syariat baik dari Quran ataupun sunnah. Pada pertemuan sebelumnya juga saya telah sebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim memasukkan golongan yang tertipu dengan kondisi atau kedudukan orang tua, kedudukan para pendahulunya, para pembesarnya dan lain sebagainya. Dan terakhir kemarin kita pada pertemuan sebelumnya saya review sedikit tentang masih masuk dalam kesalahan orang-orang yang salah memahami teks tentang ayat yang dalam surat Al-Lail la yaslaha ilal ashqa dan lain sebagainya. Mari kita lanjut baca dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemarin sudah disinggung karena ada orang yang asik berbuat maksiat, kemudian berbuat sesuka hati dan lantas mengatakan neraka disiapkan bukan untuk kita. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kemudian mereka juga mengatakan wa'iddat lil kafirin. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang neraka yang disebut di dalam surat Al-Lail la yaslaha ilal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan yang mereka anggap bahwa neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir saja, bukan para pelaku maksiat dari golongan orang-orang beriman. Mari kita baca wa amma qauluhu finnar uiddat lil kafirin dalam surat Al-Baqarah ayat 24, faqad qala fil jannati uiddat lil muttaqin. Dalam surat Al-Imran ayat 133, saat Allah mengatakan neraka itu uiddat lil kafirin. Naam, Allah mengatakan dalam Al-Quran neraka itu diantaranya adalah uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Pun juga Allah mengatakan tentang surga, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan atau disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wala yunafi i'dadun nar lil kafirin an tadkhulaha al-fussaq wal zalamah. Tidak menafikan bahwa memang peruntukan neraka itu untuk orang-orang kafir, tidak dinafikan bahwa orang-orang zalim dan orang-orang pelaku kefasikan atau orang-orang fasik pun masuk ke dalamnya. Sebagaimana wala yunafi i'dadal jannati lil muttaqin an yadkhuluha man fi qalbihi adna mithqala dzarratin min iman. Pun juga tidak menafikan saat Allah mengatakan surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, tidak menafikan orang-orang yang punya keimanan walau hanya sebesar biji atau zarrah yang sangat kecil sekali itu bisa masuk. Walam ya'mal khairan qad, padahal dia tidak beramal kebaikan apapun waktu di dunianya. Artinya ada dua kemungkinan tadi. Saat Allah mengatakan uiddat lil kafirin, tidak serta-merta orang kafir aja yang berada di neraka. Beda pembahasan dengan orang kafir akan khalidina fiha atau kekal di dalamnya, itu urusan yang beda. Tapi menganggap bahwa neraka itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang kafir, itu tidak benar. Maka ada orang tipe golongan yang merasa tertipu dengan bahwa mengatakan dan berdalih salah memahami ayat yang mengatakan tadi uiddatil kafirin, neraka itu hanya diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir, bukan pelaku maksiat. Maka dengan
seenaknya ia berbuat ini dan itu tanpa melihat akibat atau tanpa eh, melihat batasan-batasan syariat, ini dilarang, ini dibolehkan, semuanya ditabrak saja. Pun juga Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, saat surga diperuntukkan juga orang-orang bertakwa, tidak serta merta orang yang derajatnya belum sampai kepada muttaqin dia tidak bisa masuk. Dan dia bisa masuk, eh, surga itu bisa dimasuki orang-orang yang ada keimanan dalam dirinya, dalam hatinya, meskipun sebesar zarrah. Baik, kita lanjut baca. Allah rahimahullah, wa katika li ba'dihim ala saumi Asyura. Ini masuk ke model orang yang lain nih ya. Model orang yang masih tertipu dengan dirinya, mughalatatul nafs, dia merasa mengandalkan nanti ada puasa Asyura, kemudian ada Yaum Arafah. Ya, kita tahu puasa Asyura, kemudian hari Arafah itu hari di mana Allah banyak, atau dalam hadis Rasulullah mengatakan shamu yaumi Asyura ini dan itu gitu ya. Hari Arafah dosa dihapuskan dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka tertipu dengan adanya Yaum Asyura, tadi puasa hari Asyura dan puasa Arafah, yang memang kalau kita baca hadisnya memang kita tahu puasa hari Asyura adalah mampu menghapuskan dosa seluruhnya sepanjang setahun, sepanjang tahun. Kemudian puasa hari Arafah itu setahun berikutnya juga dihapuskan, kan gitu kan ya. Ada orang yang atau golongan yang tertipu dengan teks ini, bahwa hadis itu memang sahih, hadis sahih. Tapi dia salah memahami, bahkan mengandalkan hadis tadi. Artinya, ya udahlah, setahun ini saya bebas berbuat maksiat, terserah saya. Toh nanti juga ada hari Asyura. Saya akan puasa Yaum Asyura sehingga dosa setahun saya diampuni Allah. Kemudian juga nanti ada Shaum Yaum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah yang nanti juga diampuni Allah. Ya, maka kita baca. Hatta yaqula ba'duhum, sampai di antara mereka mengatakan, Yaum Asyura yukaffiru dzunubal 'am kullaha. Puasa Yaum Asyura mampu menghapus dosa satu tahun seluruhnya. Wa yabqa shaumu yaumi Arafah ziyadatun fil ajr. Nah, kalau tadi dosa dihapus, nah puasa Arafah itu nambah pahala. Walam yadri hadzal mughtar, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia tidak sadar dan dia tidak tahu anna shauma Ramadan was salawat al-khams a'zam wa ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura wa hiya innama tukaffiru ma bainaha idza jtunibatil kabair. Orang yang tertipu ini dengan dirinya dan ada mughalathatun nafs, ada kesalahpahaman dalam dirinya ini, dia mengandalkan hari Asyura, puasa di hari Asyura dan puasa di hari Arafah. Dia lupa bahwa Ramadan, ya, bahwa dari Jumat ke Jumat lagi, dari Ramadan ke Ramadan lagi, atau salawat al-khams, salat 5 waktu yang ia kerjakan setiap hari itu mampu tukaffirudz dzunub. Nah, ini orang yang nunggu momennya tahunan, padahal ada momen-momen yang sangat sering berulang di setiap harinya, yaitu salat 5 waktu. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, bukankah, ya, apa pendapatmu, bagaimana menurutmu jika di depan rumah seseorang itu ada sungai, kemudian setiap hari dia mandi 5 kali, apakah masih tersisa ada kotoran dalam dirinya? Itu Rasul menganalogikan bahwa sungai yang mengalir tadi adalah sholat, dan 5 kali itu adalah seseorang mandi dengan 5 kali itu 5 kali sholat, artinya 5 waktu sholat setiap harinya. Artinya 5 waktu sholat ini adalah salah satu sebab mukaffirat dzunub atau litakfiridz dzunub, yang mampu menghapuskan dosa, dan itu orang ini lupa. Ya. Ini ngandelin Asyura, bukan salah, tapi rasanya kurang tepat.
jika melupakan yang terdekat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan a'zam wa ajal, yang sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari sekedar puasa hari Asyura dan puasa hari Arafah. Saya tidak katakan puasa hari Asyura dan puasa hari Arafah tidak ada manfaatnya. Saya katakan tidak. Ya. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim adalah seseorang jangan sampai tertipu bahwa dia menunggu momen tahunan untuk sekedar menghapus dosa-dosanya. Bahkan dia sangat pede mungkin dengan mujarrad, dengan sekedar dia puasa lantas dosanya auto dihapus begitu. Jangan sampai tertipu dengan hal demikian. Allah menyiapkan as-salawatul khams bahkan menjadi kewajiban bagi orang-orang muslim yang telah jadi statusnya mukallaf dengan sholat 5 waktunya, khususnya laki-laki di masjid. Itu takfirun lidzunub. Itu mampu menghapus dosa-dosanya. Idza jtunibatil kabair, kata beliau, apabila tidak melakukan dosa besar. Berarti di sini kita bisa pahami dosa-dosa yang dihapus dari kita melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Jumat dari Jumat ke Jumat, itu berlaku hanya dosa-dosa kecil saja, tidak untuk dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, maka itu perlu taubat yang nasuh, taubat yang benar jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali dalam hadis Rasul mengatakan minal kabairi ini dan ini, dosa besar tuh ini. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah darimu 7 hal yang menjerumuskan dan lain sebagainya. Itu bukan pembahasan kita. Ibnu Qayyim mengatakan, melanjutkan, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila al-jum'ah la yuqawi ala takfir as-saghair illa ma'an dimami tarkil kabair ilaiha. Memang dalam hadis Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan satu dengan yang lainnya, kemudian tadi apa? Jumat ke Jumat, itu memang mampu menghapus dosa besar, tapi juga dua Ramadan dan Jumat ini bisa menghapus jika didukung oleh seseorang tadi meninggalkan dosa besar, gitu ya. Jadi jangan mengartikan atau memahami hadis itu alhamdulillah auto terhapus, enggak. Lihat Ibnu Qayyim mengatakan ma'indimami tarkil kabair ilaiha fayuqwa majmu'ul amraini ala takfir as-saghair. Jadi kalau satu antara Ramadan dengan Ramadan itu takfirudz dzunub. Kemudian pun seseorang tadi meninggalkan dosa besar, maka itu yang menguatkan, bahkan terkumpul 2 sebab kuat untuk supaya dosa-dosa kecil tadi dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Fa kaifa yukaffiru shamu yaumi tatawin kull kabiratin amalaha al-'abd wa huwa musirrun 'alaiha ghaira ta'ibin min. Maka ada yang menganggap tadi, ya saya mengandalkan puasa Asyura, saya mengandalkan puasa hari Arafah, sehingga dosa besar saya pun diampuni. Nah, ini salah paham lagi. Bukankah tadi saya katakan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa besarnya, kata Imam Ibnu Qayyim, wa huwa musirrun 'alaiha ghaira ta'ibin minha, hadza muhal. Orang yang mengandalkan puasa Asyura, puasa hari Arafah dengan sebab nanti supaya semua dosanya mau kecil, mau saghair, mau kabair dihapus. Itu salah kaprah. Itu salah faham. Dia enggak faham bahwa yang dimaksud itu ada dosa kecil, yang dosa kecilnya itu pun harus didukung untuk agar supaya dosa kecilnya tadi dihapus, didukung agar seseorang didukung dengan dia tidak melakukan dosa besar. Itu ya maksudnya. Adapun dosa besar, dia harus taubat, taubat yang nasuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ala annahu, kita lanjut. Wa huwa musirrun 'alaiha ghaira ta'ibin minha, hadza muhal. Maksudnya tadi orang yang terus-terusan berbuat kabair, dzunub, dosa-dosa besar, terus musirrun 'alaiha, yang terus-menerus, terus dia enggak taubat, itu muhal. Itu sesuatu yang mustahil terjadi, dosanya diampuni. Ala annahu la yamtani ay yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jam'i dzunubil 'am ala umumihi.
wa yakunu min nususil wa'd allati laha syurutun wa mawani' wa yakunu israruhu 'ala kabair mani min at-takfir. Memang juga tidak menutup kemungkinan puasa Yaum Asyura atau puasa Yaum Arafah secara umumnya bisa mampu menghapus dosa seluruhnya, ya. Tapi kata Ibnu Qayyim wa yakunu min nususil wa'd allati laha syurutun wa mawani' maaf. Wa yakunu israruhu 'ala kabair manian min at-takfir. Tadi tidak menutup kemungkinan, tapi dengan sebab dia melakukan dosa besar yang terus-menerus itu yang menjadi penghalang terhapusnya dosa-dosa kecil. Fa idza lam yusir 'alal kabair tasa'ada as-shaum wa 'adamul israr wa ta'awana 'ala umumi takfir. Nah, jika seorang tadi meninggalkan atau tidak terus-menerusan melakukan kabair tadi, tasa'ada as-shaum wa 'adamul israr, jadi saling membantu nih. Puasa Yaum Asyura dan Yaum Arafah saling bantu dengan tadi adamul israr, yang dia tidak terus-menerus. Nah, ini saling membantu menguatkan agar tercapainya dosa yang diampuni. Gitu kira-kira ya, teman-teman ya. Sebagaimana kama kana Ramadan was salawat al khams ma ijtinabil kabair mutasa'idaini muta'awinaini ala takfir as-saghair ma'annahu subhanahu. Sebagaimana puasa Ramadan dengan sholat 5 waktu. Jadi gini, singkatnya gini ya teman-teman, saudara-saudariku yang rahmati Allah. Memang teks-teks ada menyatakan dari hadis maupun dari sunnah maupun Quran tentang takfirudz dzunub. Tapi harus dibantu. Dibantu dengan apa? Dibantu dengan kita tidak melakukan satu tadi, kabairudz dzunub, dosa besar, atau dibantu dengan adamul israr, jangan terus-menerus gitu. Artinya ini bisa bisa berdampak jika dua hal ini misalkan, atau mukaffiratuz dzunub yang lain bisa berdampak jika dengan bantuan tadi tidak melakukan kabair atau tidak terus-menerus melakukan itu. Itu yang mampu jadi bisa menghapus itu ya teman-teman. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Jelas. Jika kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna an, dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, apa janji Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan hapus dari kalian tentang sayyi'at kalian, kejahatan atau kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ulima, lanjutnya, fa'ulima anna ja'la syai'i sababan litakfir la yamna' an yatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir. Jadi kita tahu ya, Allah menjadikan ini sesuatu menjadi takfirudz dzunub tidak mesti ya, la yamna' an yatasa'ada. Tidak harus atau tidak bisa diartikan ini enggak bisa kerja sama gitu ya bahasanya. Saat saling bantu menguatkan untuk supaya tercapainya dosa yang diampuni tadi. Wa yakunu takfir ma'a ijtima'is sababaini aqwa wa atam. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, bukankah kalau dua-duanya itu saling ketemu sebab yang tadi memang ada teksnya, puasa contoh ya, puasa Asyura dengan puasa Arafah ditambah dengan kita tidak melakukan dosa besar. Itu kan kuat akhirnya. Ya, aqwa wa atam, kata Ibnu Qayyim, itu yang demikian itu yang lebih kuat dan atam, lebih sempurna. Minhu ma'al infiradi ahadima, lebih kuat dari sekedar salah satunya ada gitu. Artinya cuma ngandalin ini puasa Asyura atau puasa Arafah, atau mengandalkan dia tidak berbuat kabair tanpa dia melakukan puasa misalkan. Itu kan lebih kuat yang kalau dia bersatu, atau dia lebih kuat dan lebih sempurna saat dia bergabung gitu ya. Wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atam wa ashmal. Kata Ibnu Qayyim, sebagaimana sebab-sebab pengampunan dosa itu lebih lengkap, lebih atau tergabung dalam semuanya, kita lakukan semuanya, itu yang lebih kuat dan lebih menyeluruh. Baik, itu tadi model satu orang. Ibnu Qayyim menyinggung model orang yang lain yang masih tertipu dengan dirinya. Wa katika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbihi anna inda husnil dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa.
yakni ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Sebagian ada yang mengandalkan hadis qudsi yang Allah Azza wa Jalla berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kurang lebih seperti itu maknanya. Ana inda dhanni abdi bi. Ya. Falyadhun bi masya. Maka silakan berprasangka kepadaku, terserah gitu. Naam, ada orang yang mengatakan gini, wah berarti saat saya berprasangka itu prasangka Allah juga. Itu masih kira-kira gitu kurang lebihnya. Artinya kalau prasangka saya bahwa Allah itu tidak mengazab, Allah mengampuni saya, berarti insya Allah Allah akan mengampuni saya. Tidak seremeh itu. Atau tidak sesederhana itu. Mari kita bahas. Ibnu Qayyim mengatakan, wala raib anna husnadh dhann innama yakunu mal ihsan. Lihat. Tidak diragukan lagi bahwa husnudzan itu innama yakunu mal ihsan. Itu akan terjadi jika dengan awalan ihsan. Kita berbuat baik, kebaikan. Fa innal muhsin husnadh-dhanni bi rabbih annahu yujazihi ala ihsani. Karena orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan itu, dia akan berprasangka baik bahwa Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Jadi gini, orang cuma berprasangka aja gitu, dia nggak berbuat, nggak beramal kebaikan, ya tidak bisa diartikan bahwa Allah tergantung bagaimana prasangkanya. Yang dimaksud tentang husnuzan dengan Allah itu saat kita juga berbuat amalan kebaikan, ihsan. Wala yakhluf wa'dah, dan dia tidak akan pernah, lanjut bacanya tadi, fa innal muhsin husnuzan bi rabbih annahu yujazihi ala ihsani wa la yakhluf wa'dahu, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Wa yaqbal taubatahu. Wa amal musi al-musir 'ala al-kaba'ir wadh-dhulm wal-mukhalafat fa inna wahsyatal ma'asi wadh-dhulm wal-ijrami tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih. Jadi gini, adapun orang-orang al-musi adh-dhann billah, yang berburuk sangka kepada Allah, udah gitu didukung dengan kezaliman, kemaksiatan, kejahatan, ini yang menghalangi min husni dhanni bi rabbih. Ya. Wa hadha mawjudun fi syahid fa innal 'abdal 'abikal musi' al-kharij an ta'ati sayyidihi la yahsunu dhanni bihi. Ya. Orang yang biasa berburuk sangka, kemudian ditambah dengan didukung dengan kemaksiatan yang dilakukan, gimana dia mau husnuzan sama Allah? Dan bagaimana prasangka Allah mau sama dengan prasangkanya, gitu ya kira-kira. Wala yujami wahsyatal isaati isanud dhani abadan. Tidak akan pernah bersatu antara wahsyatul isaah, keburukan, dengan ihsanud dhan, dengan prasangka yang baik selamanya, kata Ibnu Qayyim. Fa innal musi mustauhishun biqadri isaati. Karena orang yang musi, yang selalu berbuat maksiat itu, dia akan mustauhish biqadri isaati. Dia akan merasa tidak nyaman dengan kadar keburukan atau kejahatan atau kehinaan yang dia perbuat. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbih atwa'uhum lahu. Dan orang yang paling husnuzon kepada Tuhannya, kepada Allah, adalah yang paling taat kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, kama qala Al-Hasan Al-Basri, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Sesungguhnya seorang mukmin yang berhusnuzon kepada Allah, dia pasti akan memperbaiki amalannya, berbuat baik. Wa innal fajir, dan sesungguhnya orang yang fajir, ahli maksiat, kezaliman dan lain sebagainya, asa'a dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Dia sudah suudzon sama Tuhannya, sama Allah, dan ia asa'al amal, memperburuk atau berbuat keburukan yang dia lakukan. Wa kaifa yakunu muhsinadh dhann bi rabbih man huwa syaridun an halun murtahilun fi masaqati wa ma yughdibuh muta'aridun li la'natihi qad hana haqqahu wa amrahu alayhi fa adha'ahu wa hana nahyahu alayhi fartakabahu wa asara alayhi. Terus gimana seorang itu bisa dikatakan dia yang muhsinadh dhann bi rabbih, yang
berbuat husnuzon kepada Allah kalau dia senantiasa membuat atau melakukan hal-hal yang mendatangkan kemarahan Allah, kemudian muta'arridun lil la'natihi itu yang mendatangkan laknat Allah, kemudian meremehkan hak-hak Allah, perintah Allah, larangan yang Allah larang. Kemudian udah gitu larangannya diterobos juga. Gimana itu orang itu bisa masuk ke dalam ihsan adzan? Baik. Wa kaifa yuhsinu dzan bihi man barazahu bil muharabah wa 'ada awliya'ahu wa wala a'da'ah wa jahada sifata kamalihi wa asa'a dzan bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafathu bihi rusuluh wa dhanna bi jahlihi anna dhahira dzalika dhalalun wa kufr. Pun juga bagaimana bisa dikatakan orang itu sebagai husnuzan yang prasangkanya baik kepada Allah jika ya dia itu selalu memerangi agama Allah, kemudian memusuhi aulia Allah, para aulia Allah, para ulama Allah, para ulama, wawala a'da'ah, bahkan bermanis muka dengan para musuh-musuh Allah, wajahada sifat kamal, dan mengingkari sifat kesempurnaan Allah, wa asa'adzan bima wasafa bihi nafsuhu, dan berbuat su'uzon dengan apa yang Allah ceritakan tentang dirinya atau yang diceritakan oleh para rasulnya, wa dhanna bi jahli anna dhahra dzalika. Kemudian dia ngaku yang demikian itu adalah kesesatan dan kekufuran. Wa kaifa yuhsin adzan bihi man yadhun annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghda. Gimana bisa dikatakan orang itu husnuzon jika ia mengatakan bahwa Allah tidak, dia menganggap Allah itu tidak la yatakallam, Allah tidak berbicara, Allah tidak memerintah, Allah tidak melarang, Allah tidak ridha, dan Allah tidak marah. Artinya teman-teman rahmati Allah, Ibnu Qayyim panjang lebar berbicara tentang tadi model orang yang menganggap bahwa dengan husnuzon kepada Allah dia aman karena prasangka saya tidak diazab, berarti prasangka Allah pun sama. Itu fatal sekali. Ya, karena tadi beliau panjang lebar menjelaskan tentang apa yang dimaksud ihsanudzan kepada Allah dan apa yang mendukung atau apa yang bisa dikategorikan bahwa seseorang itu sesuai dengan prasangka Rabbnya. Kira-kira itu untuk pertemuan kali ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.